Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya ingin melanjutkan lagi pembahasan tentang buah roh. Dan buah roh yang keempat itu bicara tentang kesabaran. Masih dari teks yang sama, Galatia 5 ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut dengan istilah long suffering yang berasal dari satu kata makrothumia dari bahasa Yunani. Kata ini diartikan sebagai panjang sabar. Dan memang kalau kita belajar kitab suci, Tuhan kita disebut sebagai Tuhan yang panjang sabar. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya, kita juga diharapkan memiliki karakter yang panjang sabar. Amsal 16 ayat 32 menyebutkan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seseorang disebut pahlawan setelah melewati proses perjuangan yang tidak mudah. Nah, kalau demikian, maka kesabaran merupakan satu karakter yang agung. Bahkan dikatakan melebihi kemuliaan seorang pahlawan. Nah, pertanyaannya dalam hal apa kita membutuhkan kesabaran? Pertama, kesabaran dihubungkan dengan penderitaan. Artinya sabar menghadapi penderitaan. Roma 12 ayat 12, 2 Korintus 1 ayat 6. Saudara-saudara, penderitaan bisa terjadi oleh karena berbagai hal. Seseorang bisa menderita karena sakit penyakit, karena musibah atau bencana alam, seperti masa-masa beberapa tahun yang lalu ada pandemi COVID. Tapi juga bisa menderita karena berbagai intimidasi, teror, penipuan, penindasan, ketidakadilan, caci maki, dan lain sebagainya. Penderitaan juga bisa terjadi karena pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kita menderita karena harus menahan diri dari segala keinginan kita yang memang sudah cenderung berdosa. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kecenderungan kita adalah berontak, melawan. Kita sering tidak mau melewati proses yang panjang, tapi sebaliknya kalau boleh cepat, instan. Itulah spirit zaman now. Apa yang terjadi ketika situasi berbeda dengan yang kita harapkan? Kita bisa marah, kita tidak sabar. Untuk itu karakter kesabaran memang sangat-sangat dibutuhkan agar kita dapat menahan diri sedemikian rupa sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sabar memang sering berujung pada penderitaan. Yesus sudah menunjukkan teladan kesabarannya. Dan karena itu dia harus melalui jalan yang sulit, menderita, aniaya, dan berakhir di kayu salib. Sabar dalam penderitaan. Tetapi juga kita harus meyakini bahwa penderitaan karena kebenaran itu akan mendatangkan kemuliaan. Amin. Dan yang kedua, kesabaran dalam menghadapi pergumulan. Kolose 1 ayat 11, Yakobus 5 ayat 7. Ketika kita sabar menanggung segala kesulitan dan penderitaan, kita dilatih Tuhan untuk bergumul. Di dalam pergumulan inilah kehendak Tuhan bagi kita semakin jelas. Dengan demikian adalah bijaksana kalau kita bergumul agar pimpinan Tuhan semakin jelas bagi kita. Bergumul berarti memohon hikmat dari Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kita tentu ingat Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Kita juga ingat Yakub yang bergumul dalam menghadapi persoalannya. Akhirnya dia mengalami kemenangan karena dia percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita, Roh Kudus memberi hikmat agar kita dapat memahami kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara, kapan kita harus bertindak.
Roh Kudus yang memberikan kita kuasa rohani untuk dapat menguasai diri dalam segala kesabaran. Tapi saudara perlu kita hati-hati. Hati-hati dengan kesabaran palsu. Kita tidak perlu bersabar untuk hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dosa harus segera dibuang, harus segera dipotong secepatnya. Jadi artinya, kita tidak boleh bersabar terhadap dosa atau kompromi terhadap dosa. Kadang orang berkata, biar saja dulu, biar dia sadar sendiri. Padahal sudah nyata-nyata itu dosa, tapi terjadi pembiaran. Ini adalah sifat sabar yang tidak benar. Terhadap dosa, kita tidak boleh kompromi. Tindakan dosa harus segera dihentikan. Itulah hikmat yang sesungguhnya. Di sisi lain, ada juga yang berkata, kita tidak tahu sampai kapan kita harus bersabar. Dan kapan saatnya kita mengambil tindakan. Kesabaran model seperti ini membuat seseorang bisa bermain-main dengan anugerah Tuhan. Panjang sabar tidak berarti bahwa sabar dalam segala hal, sabar selama-lamanya termasuk terhadap dosa. Kita sekali lagi membutuhkan hikmat dari Roh Kudus yang menolong kita bisa sabar sampai batas tertentu. Kesabaran haruslah sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan kesucian. Jika hal-hal itu dilanggar, maka tentu kita harus tegas. Nah, saudara, kiranya poin tentang kesabaran ini sungguh-sungguh kita perhatikan dan kita memohon sekali lagi pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita supaya kita memiliki kesabaran yang sejati. Pertanyaannya, ya, apakah saya tergolong orang yang memiliki kesabaran atau panjang sabar? Jika belum, dalam hal apa saya sering tidak memiliki kesabaran, saya tidak sabar? Jika menghadapi situasi yang sulit, bagaimana saya tetap memiliki kesabaran? Bagaimana saya bisa menolong orang lain agar memiliki kesabaran menghadapi berbagai persoalan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan. Tetapi sekali lagi, bahwa buah Roh Kudus kesabaran ini adalah sesuatu yang memang harus kita upayakan. Nah, dalam pengertian kita harus berusaha untuk dapat memilikinya. Tentu sekali lagi, ini bisa keluar dari diri kita ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih renungan ini kiranya menjadi bagian karakter di dalam hidup kami. Kami ditempa, kami dibentuk supaya kami memiliki kesabaran yang sejati. Supaya dengan demikian kami bisa berkemenangan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.